masih menunggu keputusan resmi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Jadi kalau ada info yang bilang THR cair hari ini, tapi nggak ada sumber resmi dari situs Kementerian atau Taspen, kita kudu curiga dan jangan gampang share. Lalu muncul isu yang lagi ramai, rapel kenaikan gaji. Banyak yang nyebar di medsos, TikTok, Facebook, bahkan screenshot edaran palsu yang bilang rapel kenaikan gaji pensiunan dibayarkan 4 Maret 2026. Tapi berdasarkan keterangan resmi dari PT Taspen yang bisa diakses lewat kanal resmi mereka, sampai saat ini pemerintah belum menerbitkan regulasi baru soal kenaikan gaji pensiunan atau pembayaran rapelnya. Artinya, yang berlaku sekarang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Belum ada regulasi baru yang menyatakan adanya kenaikan tambahan atau rapel yang dicairkan per 4 Maret 2026. Jadi kalau ada yang bilang rapel 2026 sudah cair, besar kemungkinan itu menyesatkan. PT Taspen selalu sampaikan komitmennya lewat prinsip 5T. Tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Kalau ada kebijakan baru pasti diumumkan resmi lewat kanal-kanal resmi dan disalurkan sesuai mekanisme yang transparan dan akuntabel, nggak mungkin tiba-tiba diam-diam. Lalu bagaimana dengan kabar yang bilang ada perintah langsung dari pucuk pimpinan yang ramai diberitakan supaya skema rapel dimasukkan dan dialokasikan dalam APBN 2026? Mari kita bahas lebih dalam. Beberapa media memang memberitakan ada arahan atau sinyal kuat dari pimpinan. Sinyal kebijakan itu ibarat lampu hijau. Lampu hijau artinya boleh jalan, tapi sebelum jalan ada proses panjang. Kita harus lepas handrem, injak kopling, masukkan gigi, lihat spion, baru gas pelan-pelan. Sama halnya dengan kebijakan publik, ada tahapan yang harus dilalui. Sinyal dari pimpinan adalah kabar baik karena menunjukkan niat pemerintah memperhatikan kesejahteraan pensiunan, tapi realisasinya nggak bisa instan. Negara ini besar, bukan keluarga kecil yang bisa langsung ambil keputusan di meja makan. Mengelola keuangan negara yang triliunan rupiah butuh kehati-hatian, aturan baku, dan akuntabilitas. Kalau gegabah bisa berantakan, mari kita bedah tahapannya supaya jelas kenapa nggak bisa langsung cair besok. Ini bukan soal lambat, ini soal kepastian dan akurasi, biar uang yang turun itu tepat sasaran, tepat orang, dan tepat jumlah. Pertama, perintah Presiden. Ini lampu hijau politik tanpa arahan pucuk pimpinan, kementerian, dan lembaga teknis nggak berani bergerak besar. Mereka butuh restu. Kedua, rapat koordinasi dan penyusunan regulasi. Setelah lampu hijau, kementerian terkait duduk bersama, Kementerian Keuangan, pemegang kas negara, Kementerian Pan-RB, BKN, dan PT Taspen sebagai operator, mereka harus rapat intensif hitung-hitungan. Ini bukan angka main-main, berapa total dana yang diperlukan, berapa jumlah penerima pensiun pusat dan daerah, TNI, Polri, Janda, Duda, penerima pensiun terusan, anak yatim piatu yang memenuhi syarat, semuanya harus dihitung sampai level individu. Ketiga, penyusunan payung hukum. Negara kita adalah negara hukum, harus ada dasar hukumnya. Biasanya peraturan pemerintah, PP, atau peraturan presiden Perpres, agar pengeluaran negara punya dasar legal. Ini penting supaya nggak ada yang bisa menggugat di kemudian hari, dan agar nggak melanggar aturan fiskal. Keempat, sinkronisasi data. Ini tahap paling krusial dan paling makan waktu. Data pensiunan kompleks. BKN punya data master, Taspen punya data penerima manfaat, Kementerian Keuangan punya data alokasi anggaran, ketiganya harus sinkron. Data manusia itu dinamis, ada yang baru meninggal, ada yang pindah alamat, ganti nomor rekening, status berubah, bahkan data ganda. Semua harus diverifikasi ulang supaya nanti nggak ada yang kebagian 2 kali atau malah nggak kebagian sama sekali. Proses verifikasi ini butuh ketelitian tinggi. Kelima, penyisipan dalam APBN 2026. Kenapa rapel harus masuk APBN? Karena APBN itu rencana keuangan tahunan negara yang sudah disusun jauh-jauh hari. Kalau muncul kewajiban baru, harus ada mekanisme revisi atau penyisipan lewat perubahan APBN supaya ada kantong anggaran yang sah untuk membayar hak pensiunan. Ini yang memberikan kepastian fiskal bahwa uangnya memang tersedia. Keenam, pengembangan sistem oleh Taspen. Setelah regulasi dan alokasi anggaran aman, PT Taspen kerja keras bikin sistem khusus untuk menghitung rapel secara individual. Perhitungan ini rumit karena berdasarkan pangkat terakhir, masa kerja, tunjangan keluarga, istri, suami, anak sebagai tanggungan, dan periode selisih yang harus dibayar. Tim IT Taspen harus melakukan simulasi dan uji coba berkali-kali agar hitungannya 100% akurat, karena kesalahan sekecil apapun bisa fatal. Ketujuh, tahap pencairan.
Setelah data valid dan sistem mantap, barulah Taspen transfer dana rapel ke rekening masing-masing pensiunan. Biasanya rapel dicairkan terpisah dari gaji bulanan supaya mudah dilacak. Jadi nggak heran kalau transfer rapel datang beda hari dengan gaji rutin. Gaji rutin bisa cair tanggal 1 atau 4, sementara rapel menyusul beberapa hari atau minggu berikutnya. Oke, sekarang pertanyaan penting. Siapa saja yang berhak menerima rapel ini? Berdasarkan arahan yang ramai diberitakan dan mekanisme umum, rapel ditujukan untuk seluruh penerima pensiun yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh PT Taspen. Secara spesifik, pensiunan ASN PNS pusat maupun daerah, pensiunan TNI dan Polri, pensiunan pejabat negara seperti mantan menteri, duta besar, hakim agung, janda, dan duda pensiunan yang masih menerima pensiun, penerima pensiun terusan, seperti anak yatim piatu dalam kondisi tertentu, cakupannya luas. Pemerintah berusaha tidak meninggalkan kelompok yang berhak sehingga intinya semua yang memenuhi syarat akan diperlakukan adil. Lalu soal yang paling sensitif, berapa besaran nominal rapel? Ingat, jangan banding-bandingkan dengan tetangga karena setiap orang unik. Besaran rapel bergantung pada beberapa faktor utama. Golongan atau pangkat terakhir. Semakin tinggi golongan semakin besar gaji pokok terakhirnya. Masa kerja, jenis persentase pensiun dikalikan gaji pokok. Tunjangan keluarga, apakah ada istri, suami, anak yang jadi tanggungan. Dan lama periode rapel, semakin panjang periode yang dihitung, semakin besar nominal. Jadi kalau ada orang dapat rapel besar, belum tentu curang. Bisa jadi karena golongan atau masa kerjanya memang berbeda. Pertanyaan jutaan dolar, kapan kira-kira rapel cair? Beberapa laporan menyebut prosesnya sedang berjalan dan targetnya agar rapel masuk APBN 2026. Sementara langkah teknis disiapkan, tetapi seperti yang ditegaskan Taspen, peraturan final PP atau Perpres belum terbit, jadi pencairan belum bisa dipastikan tanggalnya. Supaya Bapak Ibu tidak gelisah, saya akan coba rangkai timeline prediktif berdasarkan pemberitaan dan analisis rapat-rapat awal antara Kemenko, Kemenpan RB, BKN, dan Taspen. Tapi ingat, ini hanya gambaran supaya kita tidak tebakan liar. Pertama, kalau memang ada arahan dari pimpinan dan masuk ke proses penyusunan regulasi, biasanya butuh beberapa minggu sampai beberapa bulan sampai regulasi final terbit. Setelah regulasi final keluar, sinkronisasi data dan pengembangan sistem dilakukan, ini lagi-lagi butuh waktu. Jadi realistisnya, rapel bisa dicairkan beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah ada payung hukum dan alokasi di APBN. Jangan berharap semua serba kilat dalam hitungan hari karena urusannya menyangkut jutaan rekening dan triliunan rupiah. Sekarang Bapak Ibu yang bertanya, kalau saldo belum nambah ngapain yang harus saya lakukan? Ini langkah praktis yang mesti diperhatikan. Pertama, pastikan data rekening bank yang terdaftar di Taspen masih aktif dan sesuai. Kedua, pastikan autentikasi validasi data Taspen sudah terpenuhi. Kalau belum, segera datang ke kantor pos atau bank mitra untuk verifikasi. Ketiga, cek informasi resmi di kanal resmi Taspen atau kementerian terkait. Jangan mudah termakan screenshot edaran tanpa sumber. Keempat, sabar dan jangan panik. Kalau yang lain sudah dapat, belum tentu kita belum dapat. Bisa saja pencairan bergilir atau terpisah antara gaji rutin dan rapel. Mari kita ingatkan lagi soal 5T yang dipegang Taspen. Tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat. Kalau semua itu dipatuhi, insya Allah proses lebih rapi dan minim kesalahan. Tapi kalau ada yang skip autentikasi atau data nggak sinkron, ya bisa jadi masalah. Sekarang sedikit catatan buat Bapak Ibu yang gampang panik. Jangan gampang percaya informasi di medsos kalau nggak ada sumber resmi. Kalau ada yang bilang gaji dan rapel udah cair tapi nggak ada pengumuman resmi dari kanal pemerintah atau Taspen, silakan cek dulu sebelum share. Kita harus jadi agen informasi yang bijak, jangan jadi agen hoax. Oke, saya juga ingin jawab pertanyaan yang sering muncul. Apakah penerima pensiunan yang tinggal di daerah juga bakal dapat? Jawabannya iya. Selama mereka tercatat sebagai penerima pensiun yang bersumber dari APBN lewat Taspen. Termasuk yang tinggal di pelosok, selama datanya valid dan rekeningnya tercatat di sistem, mereka berhak menerima. Begitu juga janda dan duda yang masih menerima pensiun, mereka masuk cakupan. Lalu soal pemeriksaan data, buat yang belum yakin apakah datanya benar, silakan cek via aplikasi resmi Taspen, atau datang langsung ke kantor Taspen atau ke bank mitra. Penting banget untuk pastiin nomor rekening, nama, status, dan data keluarga terupdate. Karena seringkali keterlambatan atau masalah muncul gara-gara data yang belum diperbarui.
Sekarang mari kita bongkar sedikit soal isu yang sering bikin gaduh, edaran palsu. Banyak screenshot edaran yang diedarkan di grup WA dan medsos kadang pakai logo resmi biar kelihatan meyakinkan. Hati-hati Bapak Ibu, cek sumbernya, apakah ada link resmi, apakah ada pengumuman di website resmi, apakah ada press release dari instansi terkait. Kalau nggak ada, anggap aja waspada, jangan ikut-ikut share supaya kita nggak jadi bagian dari penyebaran hoax. Saya juga mau tekankan, kalau memang kebijakan Rapel dan THR sudah diputuskan, pasti ada pengumuman resmi dari kementerian terkait dan PT Taspen yang disampaikan ke publik. Biasanya ada petunjuk teknis, timeline pencairan, daftar kelompok penerima, dan tata cara verifikasi. Jadi sekali lagi, tunggu pengumuman resmi. Sekarang Bapak Ibu, saya rangkum langkah praktis yang harus kita lakukan sekarang juga. 1. Jangan panik jika saldo belum bertambah pagi ini. 2. Cek otentikasi dan verifikasi data di Taspen lewat aplikasi atau bank mitra. 3. Pastikan nomor rekening yang terdaftar aktif dan benar. 4. Cek kanal-kanal resmi untuk pengumuman. 5. Jangan mudah share info tanpa sumber resmi. 6. Bersiaplah kalau ada pencairan bertahap antara gaji rutin dan rapel, jangan langsung banding-bandingkan. Satu pesan penting lagi, meskipun harapan besar buat dapat rapel dan THR itu wajar, kita juga harus realistis dan sabar menunggu proses administrasi berjalan. Pemerintah tampaknya punya niat baik, ada sinyal-sinyal kebijakan yang sudah muncul, tetapi realisasinya memerlukan proses hukum, sinkronisasi data, alokasi anggaran, dan uji sistem. Semua itu butuh waktu. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin tutup pembahasan ini dengan pesan harapan. Semoga segala proses di atas berjalan lancar dan seadil-adilnya. Semoga Bapak dan Ibu yang telah mengabdi puluhan tahun mendapatkan haknya tepat waktu dan tanpa masalah. Kami akan terus memantau perkembangan dan segera sampaikan info resmi kalau ada pengumuman terbaru. Jangan lupa, kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, subscribe channel, like, komen, siap atau amin, dan share ke grup-grup pensiunan supaya teman-teman yang lain juga paham. Insya Allah kita saling bantu dengan informasi yang benar. Terakhir, doa bersama, semoga Allah mudahkan urusan Bapak dan Ibu, lancar.